Sebelumnya perkenalan dulu dong. Ini siapa sih? Lu tuh siapa sih? Yang kuliah di mana, jurusan apa Ah, gitu? Nama saya Muhammad Raffi Usman. Saya sekarang kuliah di Jepang dengan beasiswa Max atau Monbuka Gakusho, program Kosen atau D3. Sekarang di kota Hakodate di Hokkaido, Jepang. Nama 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 apa? Sekolahnya itu Hakodate Kosen, jurusan material dan lingkungan. hmm. Nah, langsung aja deh nih. Pertanyaan pertama. Kalau lu milih, gini deh. Sebelum lu ambil beasiswa ini, lu ada negara lain gak sih kayak gue pengen cari beasiswa di sini atau di mana gitu? Kalau enggak, kenapa harus Jepang gitu? Ya sebenarnya pertama eh gue waktu SMA kan ini ngambil apa lintas jurusannya bahasa Jepang. Jadi setidaknya gue udah ada pengetahuan tentang Jepang lah, bahasa Jepang gitu. Jadi nggak dari nol gitu kalau belajar bahasa baru kan. Terus Benar. ya emang gue kenapa tertariknya sama Jepang gitu ya karena emang ya gue ini emang tertarik aja dengan budaya Jepang gitu seperti budaya anime dan lain-lain gitu. Terus Termasuk sama 48 kan? apa 48 itu mah lu dulu Oh, kirain juga. Terus lanjut. apa terus sama kalau yang S1 yang apa yang lulus SMA itu yang buat apa eh, kuliah full penuh gitu yang beasiswa full penuh gitu sedikit. Setahu gue gue nyari-nyari taunya Jepang aja sih jadi makanya gue daftar Jepang karena emang negara lain juga kurang minat juga karena kalau Jepang ini dia resmi dari negara gitu mungkin banyak negara lain yang dia itu kayak langsung ke universitas gitu lu ngambil beasiswanya langsung ke univ jadi ribet gitu kalau yang Jepang ini gampang kita seleksinya di kedubes gitu terus ya pokoknya tinggal ini aja nunggu aja gitu nggak ngurus-ngurus apa gitu jadi kayak kita udah tinggal kalau keterima tinggal berangkat gitu. Jadi emang apa ya, kerja sama dua pemerintah itu ya? Iya kerjasama antara dua pemerintah sebenarnya dia itu dari ini apa Kementerian Pendidikan Jepang ke negara-negara lain gitu, termasuk Indonesia. Jadi kenapa Jepang? Karena emang ya emang lu sukanya Jepang gitu kan? Iya, Dari karena emang sukanya Jepang. Nah, menurut tuh kalau gitu kayak lu dari dulu, dari kapan lu kayak pengen ke Jepang gitu? SMP mungkin? Oh enggak, gua mulai ya nggak mungkin nggak dari SMP sih, dari SMA. SMA Karena gue baru lah emang ya. mulai tertarik dengan ya Jepang itu semenjak SMA 1 Semansa. Hmm. Terus ya udah, mungkin mulai mulai serius ini apa kayak mulai serius pengen dapetin beasiswanya mungkin kelas 12 tapi dari kelas 10 tuh emang udah kepengen apa pengen kuliah ke Jepang gitu tapi kan masih jauh banget kan angan-angan kalau dari kelas 10 kalau udah mulai kelas 12 Hmm, kan udah mulai kebayang gitu. bener. Terus menurut lu keinginan lu itu yang dari awal kayaknya gue suka Jepang, jadi gue pengen kuliah ke Jepang. Menurut lu nambah motivasi sendiri gak sih buat lu? Kayak emang gue suka banget oh gitu, gue harus banget ke sana atau gimana? oh iya dong ya pasti yang pertama lu kalau kalau ada motivasi gitu misalnya lu suka sama suatu negara gitu misalnya Ya, apa ya ya pasti itu ada motivasi tambahan gitu kan. Kalau misalnya ya lu pengen keluar negeri, misalnya buat buat belajar kan emang emang tujuan utama buat belajar kan. Tapi kalau nggak ada apa, nggak ada suka sama negaranya atau gimana, susah juga sih. Misalnya apalagi misalnya kalau dapet terus pergi ke negaranya terus susah beradaptasi gitu kan. Kalau nggak tahu pengetahuan
tentang negara tersebut gitu. Bener sih. Gue juga tempat tuh juga jadi salah satu apa ya? eh Pikiran utama gue kalau mau kuliah sih. Gue pas SMA kelas 3 juga gue malah ngelis kota dulu. Gue mau suka kota mana. Nah itu gue Hmm, cari kampus-kampusnya baru gitu. Makanya di Jogja alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kalau abang gue suka Jogja jadi agak ada motivasi tambahan lah gitu ya. Hmm. Emang Nah, Jogja enak sih suasananya. iya sih, gue juga dulu kan datang dari turis ya. Gue lihat-lihat kayaknya enak gitu tinggal di sini setahun 2 tahun ya. Sampai Setahun ya dua ternyata tahun, gak 4 tahun aja. kira kan awalnya turis yang pengen nyobain tinggal Oh, aja. ah, 2 tahun deh, oh ya gue ya. Mohon maaf nih. Jadi oke. itu bisa jadi tips juga sih ya kalau emang cari tempat dulu yang lu suka gitu, yang nyaman. Dan menurut lu emang lu Mm-mm. pengen banget kuliah di sana, itu juga bisa jadi motivasi tambahan sih, bener banget sih. Setuju gue. Apalagi misalnya lu apa? Kalau gue ini kan kebetulan aja ya Jepang tuh ada apa? Ada beasiswa yang Ya. ditanggung sama negara gitu, sama negara Jepang gitu. Nah, kalau misalnya pengen ngincer negara lain gitu ya, kalau emang bener suka sama negara itu, pasti lu eh, walaupun agak sulit nyari-nyarinya, pasti lu bakal nyari-nyari sendiri, entah itu pokoknya pasti ada jalan lah kalau emang pengen keluar negeri gitu, kuliah keluar negeri pasti ada jalan kalau emang bener-bener pengen niat dan ada motivasi gitu. Nah terus lu bilang tadi kan man, lanjut nih. Tadi lu bilang kan, kalau suka emang negaranya gitu, lu cari-cari tahu sendiri. Nah kalau lu gimana itu? Alurnya gitu, lu nemu info beasiswa, apa lu nyari-nyari dari mana? Kalau lu gimana? Nah, itu ya nyari-nyari aja di internet sih, beasiswa ke Jepang gitu. A- Awal Hmm. nyarinya sih gue kelas 11 gitu ya, tapi kan ini beasiswanya buat kelas 12, jadi mulai-mulai daftarin apa-apa tuh kelas 12 kan. Ya, jadi udah tahu ada beasiswa ke Jepang itu dari kelas 11. Terus ya mulai belajar-belajarnya kelas 12 lah, sekalian belajar SBM gitu. Sekalian belajar buat ini juga. Jadi pas lu baru tahu lu nggak langsung belajar tuh ya? Ya kelas 11 juga masih jauh juga kan, kayak sebenarnya apa ya, ada ini di websitenya itu ada soal-soal ini, soal tahun-tahun sebelumnya gitu, jadi udah bisa dilihat gitu ya, tinggal belajarnya aja. Hmm. Tapi gue liat kelas 11 lu belajar bahasa-bahasa juga kan di HP tuh. Di pojokan kelas lu main HP kan. Itu mah hobi aja, itu hobi itu di belakang Nah, pakai bahasa Jepang aplikasi-aplikasi tapi bahasa Jepang. Ya, membantu nggak tapi itu kata lu? eh, itu membantu sih. Jadi apa ya? Ya gue kalau waktu dulu waktu di lintas bahasa Jepang, ya karena gua emang main-main kanji sendiri gitu, Ya. ya ya nilai gue bagus. Iya, iya benar-benar. Ampun, ampun. Emang lu jago sih kalau ngisi kelihatan kan. Cepet gitu. Kagak kagak. Hmm. Nah terus alur pendaftaran gimana sih? Lu bisa ceritain nggak sih, Mang? Jadi kan Alur paling awalnya pendaftarannya. online gitu lewat website nggak sih biasanya kalau awal itu? Oh enggak, jadi kan pertamanya ini. Oh iya, awalnya website. Nah, terus kita dapat apa? Dapat nomor, nomor nomor peserta lah. Nah, terus habis itu ini ngirim apa? Persyaratan, apa? Persyaratannya itu kalau dulu ya, kalau Ya. waktu gua itu Itu apa? 2018 Kan dulu berarti ya? waktu itu ada UN kan? Ada UN Iya, kan? Sekarang udah gak ada kan 2018 UN? berarti ya? Udah nggak ada. Ya, udah gak ada. Dulu kalau gua pakai UN. Nah, UN itu harus di atas 8 rata-ratanya. Nah, tapi Rata-rata. kalau mepet-mepet di atas 8 kayaknya nggak bakal di ini juga, nggak bakal keterima ya. Harus agak-agak jauh lah dari 8 gitu. Misalnya gua Ya. gua tuh kemarin 86 apa 87 gitu rata-rata UN.
Nah, nah kalau sekarang tuh gue denger-denger pakai nilai rapot, pakai nilai Rata-rata rapot juga tuh sebagai ganti dari ini. Iya. Nah, dari terus kelas selain 10 itu berarti ya. apa ada eh itu ini masih seleksi dokumen ya. Apa eh selain itu ada ini apa ya? Surat rekomendasi dari sekolah, dari SMA gitu. Jadi rekomendasi kalau nggak dari Kepsek, dari guru lah, dari guru bahasa Inggris juga boleh gitu. Gue waktu itu pakai ini apa rekomendasi dari Miss Ina. Iya iya, Ingat nggak Miss Ina? tahu tahu. Nah, ya gue sama Zaidan, sama ini, sama Dimi bertiga. Iya, kalau iya benar. Tapi tuh Oh, bisa diurus lah ya kalau cuma sama bagus sama berempat. bagus. Iya. Kenapa Nah, bagus tapi yang dilupain emang kenapa? lolos lolos ujian tulis bertiga doang. Yang maju ke ujian tulis bertiga. Ya, karena Hmm, kalau nggak salah UN-nya bagus kan sih waktu itu. iya. Mepet-mepet iya, bagus tuh 81 apa 8 berapa gitu. Surat Mepet-mepet ya, rek jadi nggak surat dapet. rekom tuh bisa diurus lah ya, gampang lah ya. Maksudnya Surat minta rekom gampang bisa, lah. Hmm. gampang. Soalnya ada ini, ada formatnya juga. Disediain formatnya, Hmm. jadi kayak tinggal ngisi aja gitu. Nah, terus kalau itu tuh waktu itu pokoknya setelah UN, terus abis itu beberapa lama setelahnya pengumuman itu apa masuk dapat apa lulus gak ujian dokumennya. Kalau lulus masuk selanjutnya ujian tulis. Nah, ujian tulis jadi kan ini beasiswa ini kan ada S1, D3 sama D2 tuh. Iya, Kalau S1 itu dia ujiannya ada fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. 4 ya. Nah, kalau yang D3 gue ini kan milihnya material ya. Jadi apa? eh gue dapetnya kimia, matematika, bahasa Inggris. Kalau yang misalnya teknik informatika, teknik teknik apa gitu, pokoknya yang fisika-fisika gitu dia ngambilnya fisika, matematika, bahasa Inggris. Karena gue sebenarnya apa? Gue sebenarnya pengennya langsung S1 gitu, tapi karena gue lemah di fisika dan gue lihat susah, soalnya susah gitu, makanya gue turunin level ke D3. Jadi eh, karena ya kimia ini apa masih ngerti lah gitu. Kalau yang udah fisika gue lihat soalnya susah gitu. Hmm. Nah Itu terus ya apa? lanjut. Eh, apa itu soalnya pakai bahasa Inggris semua. Jadi matematika pakai bahasa Inggris, kimia pakai bahasa Inggris, fisika pakai bahasa Inggris gitu soalnya. Apalagi Jadi waktu itu kan habis masih SMA kan, masih SMA. ya. Jadi kayak nggak terbiasa gitu kayak soal-soal pakai bahasa Inggris. Istilah-istilahnya beda. Jadi habis tes dokumen tuh langsung itu ya lulus. Habis itu langsung tes tulis tuh. 3 itu. Tes tulis. Tes tulisnya Di di ini, di mana? Di Kedubes Jepang ya, di MH Tamrin tuh. ya, ya. MH Tamrin. Nah, Iya, MH Tamrin. lu udah pernah ngerjain nih soalnya. Lu juga waktu itu Hmm, belajar baca-baca kan dari tahun-tahun lalu ya. iya. Menurut tuh tipe soal gimana sih? Apa setipe SBM atau emang agak lebih susah di apa pemahaman soalnya gitu? Ah, kalau yang matematika, kalau yang matematika menurut gua apa ya? Ah, bukannya lebih susah tapi beda tipe sama SBM gitu. Ada soal-soal yang kita nggak belum dibahas di SMA gitu dan emang nggak keluar di SBM gitu. Jadi emang nggak dipelajarin. Jadi apa harus belajar sendiri kayak integralnya ada yang waktu itu belum dipelajarin waktu SMA gitu. Ya, Gue inget banget waktu itu apa dua lapis itu integral ya. diferensial gitu kayak ada yang beda gitu kayak jadi gue harus nyari sendiri. Gue inget banget gue nyari sendiri di YouTube gitu, pokoknya YouTuber yang bahas-bahas soal gitu pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi emang agak beda lah ya. Mm-mm. Agak tipe soalnya beda tapi karena emang ada ada contohnya jadi ya
udah tau lah. Eh, Asal kita bisa ngerjain soal-soal tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu ya insya Allah di ininya bisa. Iya. Nah, habis tes tulis itu apa lagi tahapnya? Habis tes tulis, nunggu lagi kan apa? Gue inget banget tuh. Jadi setelah habis tes tulis itu pengumuman SBM. Ya. Jadi pas hari pengumuman SBM itu hari yang sama dengan ujian tulis ini Max ini. Mm-mm. Nah, terus up, pengumumannya selanjutnya itu wawancara. Hmm. Hmm, wawancara. Jadi selanjutnya tuh tes wawancara, tapi ada jeda waktu sebulan gitu. Jadi waktu itu gue udah masuk ini apa? Kan SBM dapat di ITB. Jadi udah sempat masuk di ITB, terus pulang lagi apa? Balik lagi ke Bekasi, ke Jakarta gitu buat ujian tes wawancara waktu itu. Wawancara. Terus wawancaranya itu apa? Pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ya sebenarnya kan apa? Waktu itu bahasa Jepang masih masih belum lancar lah, cuma masih cetek banget kan. Jadi waktu itu pakai bahasa Inggris dan apa? Jadi cara belajar itu kita cari-cari ini aja apa? Blog-blog senior-senior yang udah lulus dan pengalaman-pengalaman mereka waktu ujian membuka apa ujian Max ini waktu wawancara ditanyain apa aja gitu dan ya kita jadi tinggal apa tinggal siapin jawabannya lah kalau bakal ditanya gitu. Tipe tuh ya, yang lu pelajarin jawabannya. Pertanyaannya setipe gitu. Enggak juga sih, beda-beda. Ya enggak, Ya ya. iya, tapi ada inilah apa kayak ada yang Gambaran lah. ini kenapa pengen ke Jepang gitu maksudnya Oh iya, iya, iya. kenapa pengen ambil beasiswa ini gitu. Sebenarnya ini apa wawancara itu dia bukan menentukan lulus atau tidak. Dia itu cuman menentukan lu itu orangnya kayak gimana sih gitu. Ya, Asal ya, lu bukan orang yang aneh, bukan orang ya. aneh gitu maksudnya pembuat onar atau pembuat masalah gitu. Iya, iya. Pokoknya asal kepribadian lu bagus-bagus aja gitu. eh, Tes wawancara lulus gitu. Tapi sebenarnya penentuan akhirnya itu apa? Karena dia kan ini sama negara-negara lain juga bersaing gitu. Jadi eh, penentuannya sebenarnya di ujian tulis sih menurut gua. Di tes wawancara itu dia cuma pengen tahu lu itu orangnya kayak gimana gitu. Hmm. Dalam bahasa bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris. Kalau lu bisa bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang. Soalnya misalnya kayak ini S1, siapa? Erika. Erika, Erika mana nih? Erika mana? Temen Empat Jerompolin ya. delapan. Hmm. Iya, taunya kalau Ya gua dia taunya kan sering, dia kan gua taunya temen Jerompolin dia. apa? Ya kalau yang bahasa Jepangnya jago gitu, ya Ya, pakai bahasa Jepang gitu. benar-benar. Jadi emang kalau wawancara kayaknya sih menurut gue di mana-mana juga emang gak ada bener salah sih. Emang kayak dia mau ngorek Iya, sisi lain lu aja gak sih, kayak iya. lu orangnya gimana, tanggung jawab atau enggak. Jadi jawab aja apa adanya kali ya, sesuai emang kepribadian lu gimana. Iya emang iya sesuai kepribadian kita aja. Terus kalau masalah Inggris nih, jadi kan berarti Inggris cuma tes ditulis ya, Jepang nggak ada tes tulis ya berarti ya? Jepang ada tes tulis, Oh ada tapi Jepang. pas wawancara, jadi pas hari wawancara itu Oh ada tes bahasa Jepangnya, tapi itu tuh cuma kayak pengen apa? eh, Kita tuh seberapa pengetahuan kita tentang bahasa Jepang gitu. Ada temen gua atau senior gua gitu. Waktu tes bahasa Jepangnya kan emang nggak ngerti sama sekali gitu. Apa? ya, Tulis aja A. Dia ngisi A semua, tapi lulus-lulus aja tuh. Kayak emang cuman pengen ya, tahu ya, aja ya. lu eh, kemampuan lu dalam bahasa Jepang tuh semana gitu. Nah kalau ngomongin Inggris nih, biasanya kan orang suka ngeluh kalau orang mau dapat beasiswa. Ah gue nggak jago Inggris.
Inggris gue basic cuma bisa beli ke warung. Nah menurut lu di wawancara ini penting gak sih Inggris yang lancar, yang Pavivu was atau gimana, atau basic juga sebenarnya udah cukup kan? Apa ya, sebenarnya asal pronunciation-nya betul dan mereka ngerti, ya ini aja. Soalnya kan kayak ngobrol biasa aja kan, kayak tanya jawab, asal bisa lo ngerti dia ngomong apa. Karena ini apa, waktu itu pewawancaranya ada 2 orang Jepang dan 1 orang Indonesia. Nah, itu yang ada. Jadi 1 orang Jepang itu, lu tahu, bahasa Inggrisnya, dia ngomong bahasa Inggris tapi tidak terdengar seperti bahasa Inggris gitu. Ya, gue sering Kayak nemu sih orang di daerah Jepenglish, mana. Jepenglish. Ya. Kayak Jepenglish ya. Jadi eh ya pokoknya gitulah. Jadi sebenarnya apa, orang Jepangnya aja kayak gitu ya, kita nggak usah takut gitu. Nggak usah takut kayak Benar. ada misalnya logat-logat apa, logat-logat Indonesia gitu. Nggak masalah. Soalnya yang wawancara juga orang Indonesia. Oh ya, yang Jepang itu cuma ngawasin kali ya? Nanya juga sih, nanya Iya. juga. Hmm. Jadi ya nggak ada alasan lah ya kalau emang gimana ya, kalau Inggris gue nggak lancar-lancar banget. Bukti banyak juga kasus kan, yang penting bisa jawab gitu kan intinya. Nyambung lah kalau Iya, ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. yang penting nyambung lah. Iya, yang penting ditanya apa, jawabnya nyambung gitu pakai bahasa Inggris. Kan bukan bukan tes grammar juga. Grammar salah-salah dikit nggak masalah. Misalnya, heeh, nggak masalah. Yang penting ngerti gitu. Berarti itu juga berarti nggak ada tes TOEFL juga berarti ya? Nggak ada. Jadi emang beasiswa yang Jepang ini nggak butuh TOEFL gitu. Ya. Jadi ada tes bahasa Inggrisnya aja, tapi nggak butuh sertifikat-sertifikat apapun. Berarti enak banget ya kan, selama ini yang dikeluhin orang tes TOEFL mahal, nggak punya Hmm, duit. Lu praktis lu daftar ini biayanya minim banget berarti ya? iya. Apa tes TOEFL emang Ongkos berapa paling di Indo dulu? katanya sih sampai gope ya, nggak tahu juga gue. 500. Hmm. Iya, jadi ya. Kalau di Jepang Kalau tuh dia ini bahasa Inggris ada TOEFL, tapi yang kebanyakan bukan TOEFL yang dipakai, TOEIC namanya, TOEIC. ya, Nah, kalau di Jepang tuh TOEIC pakainya. lu berarti nggak ada alasan lagi lu daftar nggak punya uang, karena lu praktis biaya daftar apa aja berarti? Ongkos doang paling, atau Kayaknya ada gratis biaya deh. lagi? Ya, waktu itu gratis. Iya, cuma ongkos doang ya. Kalau misalnya agak jauh gitu, oh, ya mungkin ongkos ke Jakarta gitu atau nginep gitu misalnya. Ya kalau misalnya gua kan dari Bekasi gitu ya, pulang pergi gitu. Jadi ya ongkos saja, ongkos KRL. Benar, KRL Hmm. bisa, KRL juga 3,5. Sama Gojek dari stasiun. Benar. Nah habis itu udah tuh, lu udah sempet kuliah di Bandung, pengumuman kelulusan. Iya. Nah, jadi kan abis tes wawancara ya udah itu digantung tuh Ya. setengah tahun lah. Pokoknya berapa bulan gitu, 4 bulan lah. Pokoknya akhir-akhir tahun 2018 itu pengumumannya keluar. Jadi waktu tes wawancara itu dikasih tahu pengumumannya kalau nggak akhir tahun, awal tahun depan. Nah, totalnya akhir tahun udah keluar gitu. Jadi waktu itu di TB lagi apa? Lagi lagi UAS, hasilnya keluar. Iya. Nah, jadi besoknya UAS, hasilnya keluar hari sebelumnya. Terus gue kan gue keterima kan juga. Gak Udah, usah iya. belajar, gak usah belajar. Dan lu waktu itu gak ikut UAS ya? Pulang langsung. Agak lah, tetep sampai jadi gue satu Ikut. semester.
Oh iya Semester benar. 1 ada Pendaftaran lah. nilainya. Semester 2 keluar. Hmm. Biar apa lu ikut UAS tuh biar apa? Biar ada bukti lu pernah di Bandung Ya, gitu kuliah. tanggung anjir, tanggung. Iya sih, iya sih. Gue sih udah males ya. Hmm. Berarti emang kalau mau daftar ini ya terserah sih. Kalau emang gap year ya boleh juga. Tapi kalau emang mau kuliah ya kuliah dulu ya karena di akhir banget pengumuman ya. Hmm. Iya di akhir banget. Jadi apa pasti apa di akhir tahun kan. Jadi misalnya dapat kuliah di mana gitu, mending ambil aja gitu. Jangan jangan misalnya gue bakal keterima nih ke Jepang, nggak usah kuliah dah di Indonesia gitu. Jangan. Jadi karena belum pasti juga kan keterima karena apa ya? Setiap tahun tuh beda-beda yang keterima berapa. Tapi waktu sebelum tahun gua ini itu yang keterima cuma 3 orang. Nah, tahun gua jadi 10 orang. Terus tahun setelah gua jadi 16 orang. Mungkin apa ya? eh Kerjasama Indonesia Jepang membaik gitu kali ya. Gua nggak ngerti juga. Mungkin benar. Mungkin Karena apa tuh kira-kira? nggak tahu. Oh nggak Kalau tahu. dulu gua pernah dengar dulu-dulu tuh banyak apa 10, 15, 20 pernah nyampe 20. Pernah. Terus gara-gara seingat gua katanya gara-gara proyek ini, proyek apa? Kereta MRT. cepat, kereta cepat Jakarta Bandung. Kan tadinya Jepang terus Iya. jadi Cina kan. Terus mungkin katanya Jepang jadi agak marah gitu. Jadi dikurangin jatah beasiswa Indonesia. Masuk akal, diplomatis sih, Katanya. masuk akal. Masuk akal sih. Ya, katanya. Nah, buat Idufo aja ini, beasiswa lu ini full ya? Termasuk tempat tinggal, Ah, biaya hidup. beasiswa gua ini ya biaya hidup jadi dapat 117.000 yen. Itu ini doang. Nah, terus eh apa? Biaya sekolah ditanggung. Jadi kita dari 117.000 yen itu kita bayar bayar asrama, beli makan sendiri gitu. Itu dari situ ngambilnya. Oh, Tapi asrama masih duit bayar. apa SPP udah dibayarin sama mereka. Hmm. Hmm. Asrama masih bayar berarti ya? Apa? Asrama masih bayar. Asrama masih bayar. Tapi asrama tuh nggak mahal, nggak kayak apa kos-kosan di sebelah gitu. Jadi antara asrama sama kos-kosan masih murahan asrama. Ya, ya, ya. 117.000 yen kalian rupiahin sendiri ya. Gak usah Ya ikut-ikut rupiah rezeki sendiri lah. orang. Itu gede sih, menurut gue gede banget sih. Nyisa kan ya, Gede-gede. lulus Di itu sini juga per masih bulan kan? nyisa, masih Ya, nabung-nabung gitu. ya, ya, ya. Gue hitung-hitung juga sisanya lu paling UMR lah. Ya nggak? Sebenarnya apa ya? Gue kan orangnya ini ya apa? Nggak terlalu sering-sering keluar lah. Makan-makan di Ya, luar juga jarang gitu. Misalnya kalau diajakin aja, ayo makan keluar, ayo ayo. Tapi kalau misalnya lu boros, apa sering setiap hari makan di luar gitu. Kalau makan di Jepang kan mahal tuh di luar. ya, Ya ini bakal ini juga bisa tipis lah. bakal apa berkurang banyak. Kalau Tapi lu masih masak sendiri, karena bisa masak sendiri, ya berkurang pasti apa pengeluaran lu berkurang dan bisa nabung banyak gitu. Apalagi ini, gua itu gua kan sekarang apa D3 kan gua bilang dan ya. jadi yang D3 ini bisa memperpanjang beasiswa ke S1. Nah, gue itu jadi nabung duit juga buat apa buat ujian-ujian tes sama apa ya kalau tes kan butuh transportasi gitu kan. Terus apa Ya, ya. pindah kalau masuk S1 itu nggak ada asramanya lagi, udah ngekos sendiri. Kalau yang sekolah sekarang nih masih ada asramanya, jadi masih murah lah, masih bisa nabung. Bener-bener. Tapi emang ya kalau rupiahin emang gede banget sih. Menurut gua ya. Hmm. Buat anak seumur kita nih megang Iya segitu iya kayaknya. iya iya iya. Waduh, aduh. Uh, uh, Kita ya nggak tahu orang lain mungkin udah biasa kali megang segitu ya. Kalau Udah kita sih biasa kayaknya kalau orang-orang itu. bener sih, bener. Terus reaksi deh gini, pas udah
keterima nih, reaksi lu apa gitu? Selain seneng ya, maksudnya reaksi keluarga lu gimana, orang-orang sekitar lu. Ya, hmm, ya pasti inilah apa? Ya apa? Kalau orang tua gue, jadi kebetulan banget orang tua gue dukung banget apa? eh Ibu bapak gitu, apa? Sangat mendukung kalau gue pengen keluar negeri gitu, tidak apa? Tidak membatasi lah gitu. Jadi ya pas mereka tahu ya mereka senang gitu. Karena emang didoain juga kan. Jadi emang karena usaha sendiri, doa dan doa orang tua jadi alhamdulillah keterima gitu kan. Terus ya reaksi keluarga besar gitu juga juga pada seneng lah gitu. Apa kan dari Ya, keluarga ya, besar seneng lah pasti apa ada cucu-cucunya yang bisa keluar negeri, dapat beasiswa keluar negeri gitu. ya, ya, ya. Itu menurut gue juga bisa jadi motivasi sih, kayak Iya, jadi lu motivasi. banggain orang-orang terdekat lu gitu kan dengan lu Jadi dapat kayak beasiswa ini. apa? eh Kalau misalnya apa? Sebenarnya ya anak SMA 1 menurut gue kan Ya, kayak di atas gue yang kayak lebih pinter lah dari gue gitu. Banyak kan ya, di ya. SMA 1 kan. Kayak nah Benar. itu sebenarnya kalau mereka pengen keluar negeri gitu, bisa banget menurut gue gitu. Kalau emang ada keinginan gitu. Soalnya Benar. kemampuan anak Karena SMA 1 tuh kalau dulu ya dulu yang waktu alien lah ya, seangkatan alien. kita iya. Kalau sekarang kan Emang apa emang kenapa ada kalau sekarang? gue dengar-dengar kan ini ada zonasi-zonasi gitu. Pemerataan, Ya tidak pemerataan rata. ya Iya, pokoknya gitulah. betul. Ah, kurang tahu juga sih. Iya benar. Hmm, Iya, gue juga kenal lu gitu kan. Maksudnya kita sekelas, kelas 11. iya, Bukannya gimana ya? Bukannya pandangan orang-orang kalau yang dapat ke beasiswa luar negeri itu alien, cerdas, iya IQ-nya alien 200. apa? Itu kan kayaknya nggak gitu juga deh. Maksudnya Gak asal gitu kalian juga. usahanya kenceng gitu kan. Hmm. Iya, Banyak banyak cari tahu, usaha gitu. iya betul. Kayak Zaidan juga nggak les kan? Dia nggak les kan? Zaidan sih, Zaidan dia nggak les, Ya, ya, tapi ya. dia tuh gila anjir. Apa maksud Iya gua? sih. Maksud gua Maksudnya, stay ITB cuy. iya Terus sih. Dia stay ITB tanpa 1. les stay ITB itu gila sih. Iya benar-benar. Maksudnya no, itu juga bukti sih teman kita nggak les Iya, bisa tembus betul. ke Jadi Jepang juga. tanpa les asal lu berusaha gitu. Hmm. Zaidan tuh dulu dia ranking gak sih di apa di kelas 9 kelas 12 Kelas 12 kurang ranking tahu gue kurang kurang tahu ya. tahu ya, kayaknya Lu wali kelas gue kelasnya juga kelas nggak. 12 kan Iya, iya. sama Zaidan? Hmm. Tapi kayak lu juga lah, maksudnya yang di atas dia kan banyak lah Iya iya yang iya iya. Tahu gue kayak dia yang nggak ranking 1 sih, tahu gue. iya, iya, yang ke satu itu ya adalah anak UI kayaknya. Adalah. Anak UI dia. Hmm. Jadi emang kayak bukan gue nggak bisa deh, gue kan nggak cerdas, Iya. IQ gue nggak 200, gue nggak bisa. Jadi kayak menurut gue IQ ya 200. menurut gue ya Iya iya. mimpi emang harus tinggi dulu sih. Masalah kita dapat Iya. atau enggaknya itu urusan belakangan Heeh. ya sih. Iya. Ya gue juga Betul. kayaknya cukup penyesal ya denger ini, gue dulu nggak bermimpi ke Brazil atau Brazil mau main bola loh. ya siapa tahu kan gue kuliah di Brazil gitu kan, Keren ngevlog. Spanyol dulu. Iya, kalah mulu sekarang. Kalah mulu. Prancis dah. Dan pas itu juga motivasi tambahan juga kalau gimana ya, orang yang biasa-biasa, bukan biasa-biasa aja, orang yang usahanya kenceng walaupun bukan cerdas gitu tipikalnya bisa Iya. juga dapet. Heeh. Terus orang-orang di sekitar juga bangganya pasti banget kan, itu dipikir-pikirannya, terus gue pengen banggain mereka, kayak jadi motivasi tambahan kan. Kayak kalau nggak salah di posyandu dekat rumah lu kan ada poster lu ya, selalu keterima ya. Apa? Anjir. Ya kali. Anak ini Ada poster. dulu apa? Imunisasi di sini.
jadi pinter. Ayo imunisasi agar anak kamu seperti Raffi Yusman gitu. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Ini Lu video kan udah dulu cukup anak cerewet panjang. juga, Dul. Iya sih benar, anak cerewet. Cerewet, cerewet kecil lah, semua orang tahu lah kuliah di mana. Heeh, Si ini kuliah di mana pasti kedengeran. Orang-orang sekitar pasti ya bangga lah. Legenda cerewet lah Yusman ini. legenda cerewet. Ini video udah panjang sih, sebenarnya masih banyak catatan gue, tapi ya takut kepanjangan nanti. Mungkin Oke. 1-2 kalimat penutup dari Luman buat orang-orang yang pengen punya cita-cita kuliah di luar negeri, khususnya Jepang ya. Ya sebenarnya apa ya? Asal kalau ada motivasi, kalau ada motivasi pasti kita bakal mengejar untuk motivasi itu. Jadi kita kayak belajarnya itu nggak terpaksa gitu loh. Belajar itu nggak terpaksa karena kita pengen meraih hal tersebut gitu loh. Jadi apa ya? Terus jangan minder juga. Maksud gue, misalnya gue nggak pinter-pinter banget gini, gitu. Gue nggak bisa bahasa Inggris gitu. Pasti asal bahasa Inggris kan kita juga udah belajar dari SD nggak sih? Iya Pasti. iya, water tahu lah minimal. Iya kan? Iya. Apa? Ya. Misalnya bahasa Inggris gitu. Atau misalnya gue lemah di ini gitu. Kayak gue lemah di fisika gitu. Ya, ya cari yang ke kimia gitu. Nah, emang karena gue suka kimia juga sih sebenarnya. Jadi ya pokoknya ada jalan lah, pasti ada jalan. Asal bisa ini aja cari-cari. Yang penting cari-cari informasi gitu. Dan cara-cara mengatasi, misalnya ada soal-soal gitu kan, cara-cara mengatasi soal gitu. Jadi asal ada kemauan pasti ada jalan. Iya iya. Jadi itu sih emang yang gue tangkap dari lu, emang motivasi itu penting banget ya. Motivasi Dicari penting dulu. karena Iya. eh, Cari dulu gitu motivasinya apa, di mana gimana. Karena kalau emang gue pengen kuliah di luar negeri tapi masih males-malesan, gak ngapa-ngapain, itu namanya pengen doang gak sih, kayak belum motivasi, kayak masih iya pengen doang pengen gitu. doang. Ah, Jadi ya emang kan harus dicari dulu. ini. Ya ya Iya, ya. ikhtiar dan tawakal. Asik. Benar Tawakal benar dan benar ikhtiar. Ikhtiar dan benar benar. tawakal. Jadi usaha terus ya udah, kalau usaha sebaik-baiknya ya tinggal tunggu hasilnya aja gitu. Ya ya ya. Udah sih itu aja video kita ini. Mungkin lu mau, kalau bisa ada yang mau follow IG-nya Yusman di @, Raffi Yusman kayaknya deh. Raffi Yusman. Ya nanti cari aja Raffi Yusman di Raffi feed-nya. Yusman. Kalau nanya-nanya boleh komen aja, misalnya mau Oke. nanya gitu kan. Jangan di DM. Ya, Kasihan. silakan. Heeh. Instagramnya di ini sih, di private, tapi kalau Ya, ya. kalau DM terus Kak saya mau nanya-nanya tentang Max gitu, pasti bakal dijawab gitu, bakal diterima juga. Oh boleh DM tuh. Hmm. Karena masih jomblo ya, jadi nggak apa-apa di DM dia. Astagfirullah. Kalau ya ya pokoknya gitulah. Ya ya ya. Ya dan Instagram gue juga nanti paling ditulis. Makasih udah mau Hmm. nyempetin nonton video ini. Bisa kasih komen kalau mau saran-saran mau bikin apa lagi selanjutnya. Di like juga, tolong banget, ini tugas ya, mohon maaf. Ya itu aja, terima kasih teman-teman.